Mabghur mahkotanya orang yang berzikir, menceritakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir. Kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jali dan kitab Tafrihul dari kata farroha yufarrihu tafrihul khotir, artinya penggembira hati kecil, penggembira karena atas kekhawatiran. Khawatir itu khawatir namanya khawatir itu khawatir dari bahasa Arab, jamak dari kata khawatir, artinya yang terjadi di dalam hati. Nah, penyakit taun ya taunnya sekarang tutup dengan air madrasah. Jadi kalau ke sana kita bisa mengambil air madrasah, air di mana saja, di kolam atau air khusus ya silakan diambil. Silakan diambil. Yang sakit buat obat apa saja, yang dagang, yang sakit jasmani rohani, yang ditinggal bebek. Aduh, nyerempet maning. Semoga noksitinya cepat kembali, amin. Alah, tekan ngaranca. Yang mesti disapa ya, Bu. Di Bundala. Ya, Siti Nurjana mungkin ya. Amin. Iya. Orang gabir terus ya, Bu. Ya. Gabir. Mang Dikon menang, Mang Dikon. Nah, dalam setiap bacaan kita selalu membaca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka. Jadi nama surat Al-Fatihah itu namanya banyak. Satu, Fatihatul Kitab. Dua, Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu 7 yang diulang-ulang. 7 yang diulang karena dibaca terus, terutama ketika sholat, ya, tawasulan. Ketiga, Ummul Kitab, inti daripada kitab. Kenapa? Karena Nabi bersabda begini kepada sahabat Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Jadi surat Fatihah itu surat yang awal-awal turun, tapi bukan yang pertama. Berarti beliau masih di Makkah. Namanya surat Makkiyah. Makkiyah itu surat yang diturunkan masih di Mekah sebelum hijrah, ataupun di luar kota Mekah, tapi pokoknya sebelum hijrah. Loh, kenapa suratnya turun di Makkah? Karena Nabi pernah bersabda, la sholata illa bi fatihatil kitab. Sholat tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Coba tengok Fatihah makmum. Ya. Wa Allahu Akbar. Sholatnya sholat siangnya, sholat zuhur dengan asar. Begitu Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Allahu Akbar kabirun. Kok ketinggalan? Iya. Itu mas sunnah, langsung baca Fatihah. Udah jaga Allahu Akbar kabirun. Kok imamnya rukun ada durung Fatihah, apes, nggak dihitung rokaatnya itu. Langsung aja baca Fatihah. Yang wajib di sini. Sunnah mangkomane. Ya, paham ya? Ada sholat kin sunnah. Iya komane sing sunnah mah, sing wajib di sini. Sujud baca subhanallah rabbi subhanallah. Wes kumakeri dikir khofi bae sing wajib. Eling karo Gusti Allah di sini, eling. Bukan berarti kita anti sunnah, bukan. Ya, masalahnya apakah dengan kita baca itu kita hatinya ingat, gitu ya? Bukan dilarang sunnah. Nanti kalau ininya udah jalan baru subhanallah, subhanallah biar a'la wa biham. Cuma dari kecil kan dicekokin begitu ya enggak? Ya enggak apa-apa, bagus ya, artinya pelajaran sunnah yang bagus. Cuma sekarang kan kita sudah naik ya, sudah di universitas ya, Universitas Saifullah Maslul ya, Usama ya, sudah di apa, peletakan batu pertamanya sudah Universitas Saifullah Maslul. Tekan di mau Saifullah Maslul. Nah, tekan Siti Nurjana. Ada balik maning tat. Fatihah. Makanya kita sering kirim Fatihah, pembuka supaya urusan kita dibuka Fatihah. Hadisnya berbunyi begini, U'allimannakum suratan
la fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Qur'ani mithlah. Apakah mau kamu saya ajarkan surat yang tidak ada dalam Taurat, Injil, Zabur, Jaburan Badogan guys. Surah apa Badogan sing penting anteng saudara panganan saabah. Kalau belum salawat Bani Hasyim jangan bergeser semilimeter pun udah. Mas cicing wae di dinya guys. Iya guys. Aja tangi bongkar sing tangi bongkar. Panganan saabah jangan bergeser. Gampang nyalip. Iya. Dan di dalam Quran tidak ada tandingannya, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah harus Fatihah, harus bisa. Fatihah bismillahnya, huruf tasdidnya ada 14. Itu beda, 14 atau 24. Itu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ada telu. Ar-Rahman alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Siji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siji. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Telu. Tol sisi tol maghdubi walanya nggak boleh panjang. Salah karena ada tasdid. Jadi begini, dalam ilmu tajwid itu terutama tajwid dasar, huruf mad asli ada 3. Alif jatuh setelah fathah, contohnya ba. Wawu setelah domah bu, atau ya setelah bi. Babi bu katitu. Itu mad asli, panjangnya cuma 1 alif 2 ketuk. Babi bu. Tapi kalau di depannya itu ada huruf yang bertasdid, maka jadi batal panjangnya itu. Nggak boleh dibaca walad, nggak boleh, jadi hilang. Walad langsung pendek. Walad do. Bukan maksudnya bukan huruf bertasdid, huruf sukun. Huruf sukun. Karena alif lam itu sukun. Alif lam sukun. Kalau justru mad asli bertemu dengan huruf yang bertasdid itu harus panjang. Namanya mad lazim kilmi mutsaqal atau kalimi mutsaqal, yaitu mad yang wajib dibaca panjang dan berat. Walad dol panjang terus berat karena harus ada 3 alif 6 ketuk. Walad dolin enggak rasa walad dolin. Kalau nggak percaya dengerin apa itu kalau masih panjang. Dan sunahnya kalau baca Fatihah ketika Rahmanir-Rahim. Kalau sholat fardu itu kayak apa? Baca maghrib, isya, subuh pasti berhenti 1 ayat, ya nggak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina terakhir dibaca sekaligus. Ihdinas siratal berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak boleh dipotong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti. Itu apa enggak begitu? Kenapa begitu? Karena sab'ul mathani 7. Tuh, kalau kita bismillah termasuk Fatihah. Bismillah itu waduh, mujizatnya luar biasa pokoknya. Ada aliran dan kelompok yang mengatakan bismillah bukan ayat Quran, wahus. Nggak ngerti mujizat. Nah, jam berapa lagi? Masih sore.
Masih sore. Jadi begini, Orangnya jam. seorang ulama sufi bernama Syekh Abdul Hasan Asyadzili, dia pendiri Tarekat Syadziliyah. Tapi beliau mendapatkan berkah yang luar biasa setelah mimpi bertemu dengan Syekh Abdul Qadir. Jadi beliau bukan Syekh Abdul Qadir. Beliau begini, Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu banyak peninggalannya, diantaranya sholawat Bani Hashim. Itu dalam kitabnya berjudul Dalailul Khairat. Itu dikirnya kandele kandele Bangkalan lah. Dikirnya itu setiap hari itu ada dikir sholawat aja banyak. Kandele orang menek gitu, kandele menek gitu. Saya pernah dapat ijazah banyak, ijazah ketika mondok itu dibaca. Ada yang dibacanya sekali baca tongkrong harus habis. Ada yang tiap hari dipikir macam-macam. Nah, di situ pada satu hari bacaannya ada berbunyi Allahumma sholli ala nabi Hasyimi Muhammadi wa alihi wasallim Taslima. Syekh Abdul Hasan Asyadzili suatu hari bermimpi di Masjidil Haram. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Saya jengkar mimpi kita ya beliau. Iya. Ketemu bebek kenyengir tat. Ketemu senok bayi. Ketemu mantan. Beliau bermimpi bahwa beliau sedang berada, mimpinya itu berada di Masjidil Aqsa Palestina. Ketika itu tiba-tiba ana sing nganggo truk, ana sing ngodong-ngodong. Ana sing motor doyok keren ya, Bro. Vespa tat. Iya. Ana sing keren ya, berarti pancal soek. Ana sing go becak ya ana. Oh. Saya Abdul Hasan tanya, ini rombongan siapa? Dari rombongan aja. Kamu nggak kenal kami ya? Kami ini para nabi. Oh, ya. Kagak gaul loh. Kumpul, ternyata di situ ada sebuah singgasana. Dan di singgasana itu kata Syekh Abdul Hasan tadi ada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi itu kadang lemprak insor, kadang Kanjeng Nabi di atas. Mereka mengadukan, para nabi kemudian mengadukan tentang buruknya perilaku orang pada Syekh Abdul Mansur Husain Al-Halaj, seorang wali yang seperti di tanah Jawa seperti menurut cerita seperti Syekh Siti Jenar Lemah Abang, mengaku berkata Ana al-haq, saya adalah sang maha kebenaran. Iya. Tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada Allah. Ya. Benar yang ada Allah ya enggak. Kalau dikir Allah-nya udah jalannya, manusia kita enggak ada ya enggak. Kan kata Abah menghilangkan keakuan. Iya. Menghilangkan saya. Yang ada siapa? Wah, aku manunggalin kaulo marang Gusti. Ya memang kita harus bersatu dengan Allah. Cuma pengertian di mana-mana juga makhluk tidak mungkin bersatu dengan Allah, nggak mungkin ya beli. Makhluk dengan makhluk yang bersatu nggak bisa ya beli. Kecuali kawinan. Iya, paling tetap baik bagian gumpal-gumpal orang bisa bersatu ya beli. Sejening sana sejening kuning duri ya beli. Satu sarung tat. Iya. Apalagi dengan Tuhan ya nggak. Jadi manunggalin berarti manusia seperti Tuhan, enggak begitu. Manunggaling kula marang Gusti adalah selalu ingat Tuhan, selalu bersama, selalu diawasi Tuhan. Akhirnya Syekh Al-Halaj itu katanya dibakar, disalib, dibakar. Mereka mengadukan bahwa Al-Halaj itu orang yang cinta kepada Allah. Kalau kata bahasa bangsa Abama, ya ilmunya Wali Songo cuma segitu. Orang nyampe nih ilmunya Syekh Jenar, kata pengarsa apa gitu. Itu ada dalam kisah namanya Serat Bertasingan di Cirebon. Itu ditulis dalam daun lontar sejarah tentang Syekh Jenar. Makamnya di Cirebon di Keraksan. Kalau mau ziarah nanti ke sana. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Amin. Amin. Kalau Abah Anom itu kalau ada yang mau ziarah Wali Songo itu pasti ngomong bareng dulu, mampir ke Syekh Jenar gitu. Di Keraksan jadi kuburannya ditutupi pakai kayu jati atau ukirannya. Lanjut. Lanjut. Kemudian
ada Nabi Musa. Nabi Musa itu dalam mimpinya, lanjut ya. Nabi Musa itu nabi yang paling banyak kisah cerita aneh ya. Entah karena nggak suka dengan umatnya Nabi Umar atau bagaimana ya. Contohnya, tapi ada juga manfaatnya. Contohnya ketika Nabi mendapatkan sholat 50 waktu ya enggak? 50 rakaat ya enggak? 50 waktu. Apa 50 rakaat? Waktu. 50 waktu. Waktu. 50 waktu kemudian turun ketemu Nabi jalan Nabi Musa lah sampai itu umatnya kita sih hebat bagi beli sama umatnya sampai maning sampai bolak-balik ping sanga berarti sekat sanga 5 di setiap ketemu Allah dikurangi 5 sanga berarti 5 kali sanga 40 balik mau cari Nabi Musa balik mana wis dari mana lawan balik mana ya pragat lah ke sholat ya iya Nabi Musa itu aneh paling banyak kisah paling jadi pada mimpi itu begini bertemunya masa lalu masa depan dan masa sekarang ketika Nabi Musa itu wahai Nabi Muhammad kamu pernah berkata ulama ummati ke anbiya ibani Israel kisah ini pernah dibacakan oleh Abah ulama umatku maksudnya umat Muhammad itu sekelas dengan nabinya para kaum Bani Israel. Apakah itu benar? Ya, menurut sudah ngecek menurut yang Bani Israel. Misalkan khusus untuk Bani Israel, nggak untuk semua umat. Kayak Nabi Isa juga sama. Tapi kenapa ajaran Kristen disebarkan ke seluruh dunia? Padahal dalam Injilnya aku diutus hanya untuk domba-domba Bani Israel. Iya. Domba sama ngomong waduh udah di domba saya makan Aril bukan domba lanjut kata Nabi Muhammad iya terus mana buktinya contohnya Nabi Muhammad kemudian langsung buka WA ya operapan Java lah iya WA nomor siapa? Imam Ghazali panggil langsung tak kayak gitu yang dipanggil Imam Ghazali bukan ulama ahli fikih atau ahli tahun pokoknya Imam Malik yang ahli fikih atau Imam Syafi'i enggak Imam Ghazali terkenal dengan ilmu tasawuf ketika dibuntut itu ya ngaji kitab Imam Ghazali bolak-balik tapi nggak bosan-bosan saya kitabnya namanya Bidayatul Hidayah Bidayatul Hidayah itu disarahi Syekh Nawawi namanya Maraqil Ubudiyah itu dari kalau pagi dikirnya ini, kalau malam harus fokus. Mumet lah. Terus kalau kita itu gini, kalau kamu ketemu dengan orang tua, kamu mesti mikir orang tua itu banyak amalnya, ya enggak? Ketimbang kita, kalau ketemu kamu anak kecil, kamu harus berpikir bahwa anak kecil itu lebih baik daripada kita, dia lebih banyak dosa. Sehingga kita ya gitu. Kalau orang yang ketemu bukan Islam dia itu tidak masuk Islam, tidak beramal karena tidak ngerti, belum masuk Islam. Nah kita sih masuk Islam karena tidak banyak amal. Kata Imam Ghazali begitu. Kemudian Nabi Musa tanya, kamu siapa? Saya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi Nabi Musa itu mau kebaca SJP ditakoni arane be udah nemen Abu Muhammad yo. Orangnya Abu Muhammad, anaknya Muhammad, putune Imam Muhammad. Kita mah takon arane sirah bae. Nabi Musa protes begitu ya Muhammad sih di rumah mengko jerek. Nah, Nabi Musa karena Imam Ghazali matur, wahai Nabi, bolehkah saya menjawab? Nabi Musa, silakan jawab. Begini, dalam Quran itu diterangkan ketika engkau ditanya oleh Tuhan di Bukit Tursina, ya enggak? Nabi Musa mendapatkan 10 perintah Tuhan itu ditanya. Wa matil kabiyamini kaya Musa. Apakah benda itu yang ada di tanganmu, wahai Musa? Ya. Kata Nabi Musa, dia asoya, dia asoi. Asoi. Aso itu asoya. Ini adalah tongkat saya. Dia asoya atau kaubiha, kata Nabi Musa, tongkat ini mau ketekani kita.
wa ausyu biha gonami, terus nganggung gebah nganggung ngatur berdus terus wa ma'aribu ukhra, terus akeh kebutuhan lah tongkat itu akeh gunanya. Tongkatnya Nabi Musa itu dikasih mertuanya. Siapa nama mertuanya? Nabi Syu'aib itu punya anak cantik loh. Anak Kiai mah ayu. Iya, Pak Wadone Ustaz Kiai gak ayu di rumah sejarahnya mengkono. Insya Allah. Ya sejarahnya gak mengkono terus gimana gak mengkono jadi aja protes. Kadang gua Kiai Rabi ayu sejarahnya gak mengkono nabi itu tak ya beli. Yang pemain Nabi Wadone orang ayu ya beli. Gua Waya pengajian ngarep ana ya sing salaman ayu pribe ya beli sejut. Masya Allah gak adil. Nah terus Nabi Musa ditakoni apa yang ada di tanganmu oleh Allah ya, ini tongkat saya buat muter akahnya bakal melaku bisa menggiring buat Khusus terus ada kebutuhan lah sampean begitu takoni Gusti Allah takoni apa sih ning tangan jawab pirang-pirang. Ya kita dimilu sampean Nabi Musa dingkluk baik lah karena engkau ingin bersama-sama dengan berlama-lama dengan kekasih Allah ya enggak ditakoni Gusti Allah supaya suwe ya beli jawabnya macam-macam. Orang ditakoni sih sing ngendi kita sing kana terus tuku anu terus ketemu anu pedang modus biasa bakal ngare ditakoni monggo nya iya modus yun eta arep mana arep tuku anu sing kana oh wis tak tadi jawab arep mana dulu. Nah kemudian kata Imam Ghazali saya juga begitu, saya jawab nama saya binnya itu karena saya ingin berlama-lama dengan engkau kalimullah, orang yang diajak langsung bicara oleh Allah. Jadi Allah itu membuka hijabnya yang 70 dibuka sehingga Nabi Musa bisa mendengar firman-Nya Allah. Oh Nabi Musa mantap bagaimana tuh bisa membungkam ya baru ulamanya gitu apalagi nabinya. Hadir sekalian saya hormati, puji syukur adalah ridho Allah Subhanahu wa taala sudah mendapatkan rumputnya yaitu la ilaha illallah. Airnya tidak kopi. Ya, tidak ada yang tidak bisa sembuh kasih hanya dengan la ilaha illallah. Semoga dia nanti kesehatan kesembuhan. Amin. Pulang besok juga yang lain buat kita yang sedang sakit usahanya, sakit keluarganya, urusan keluarganya semoga dimudahkan, digampangkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barak sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli Habibillah
saya rasa silakan, masih ada kursi yang belum dapat rombongan, silakan daftar ke saya atau Toang Dedi. Kemudian Sabtu malam Minggu kita sebelum pagi berangkat, malamnya manakib di masjid, manakib bulanan yang dihadiri oleh wakil talqin Bapak